Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakirul Ihsan Barja dari kelas PGSD 002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mind mapping yang telah saya buat, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di SD. Baik, yang pertama yaitu telaah perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen untuk pendidikan di SD. Telaah perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen dalam pendidikan di sekolah dasar adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk merencanakan dan mengelola proses pembelajaran dan asesmen pada tingkat SD. Dalam telaah ini, guru harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti standar kompetensi, kurikulum, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan instrumen asesmen. Perencanaan pembelajaran adalah tahap penting dalam proses pembelajaran karena memberikan arahan dan pedoman bagi guru dalam menyusun pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Guru harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat perkembangan siswa, minat, kebutuhan siswa, dan tingkat kesulitan materi pembelajaran. Perencanaan asesmen. Perencanaan asesmen adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk merencanakan dan mengelola proses asesmen pada tingkat SD. Dalam telaah ini, guru harus mempertimbangkan tujuan asesmen, jenis asesmen, instrumen asesmen, dan metode pengukuran yang akan digunakan. Asesmen harus dilakukan secara objektif dan valid untuk memastikan bahwa hasil asesmen sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Kedua telaah ini sangat penting bagi keberhasilan proses pembelajaran dan asesmen pada tingkat SD. Oleh karena itu, guru harus memiliki keterampilan dan kompetensi dalam merencanakan dan mengelola proses pembelajaran dan asesmen yang efektif dan bermakna bagi siswa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen untuk sekolah dasar. Nah, ini memiliki beberapa tujuan utama yaitu memfasilitasi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dan pemberi bimbingan, sementara siswa memiliki peran aktif dan mandiri dalam proses belajar. Perencanaan pembelajaran harus diperhitungkan kebutuhan dan minat siswa. Guru harus memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dan berkaitan dengan kehidupan siswa. Perencanaan pembelajaran juga harus mencakup aktivitas yang bervariasi dan menantang, seperti diskusi kelompok, presentasi, dan proyek-proyek. Hal ini akan membantu siswa untuk berpikir secara kreatif dan memfasilitasi pengalaman belajar yang menyenangkan dan memotivasi. Asesmen harus mengukur hasil belajar siswa secara objektif dan adil. Tes tertulis tradisional masih merupakan bagian penting dari asesmen, namun harus diperluas untuk memperhitungkan kemampuan siswa dalam berbagai aspek. Asesmen juga harus mempertimbangkan prestasi siswa dalam aktivitas praktis seperti presentasi, diskusi kelompok, dan proyek-proyek. Ini akan membantu untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Secara keseluruhan, implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru memfokuskan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa
dan memastikan bahwa siswa memiliki pengalaman belajar yang menantang dan menyenangkan. Ini akan membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam hidup mereka. Yang ketiga yaitu analisis capaian pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik adalah proses yang menilai dan mengevaluasi tingkat pemahaman dan kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, analisis ini dilakukan berdasarkan karakteristik peserta didik, terutama bagi siswa sekolah dasar. Anak usia SD memiliki karakteristik unik yang harus diperhatikan dalam analisis capaian pembelajaran. Mereka masih dalam tahap perkembangan fisik, kognitif, dan emosional yang cepat. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda dari anak-anak yang lebih tua. Mereka juga memiliki tingkat perhatian dan kemampuan memfokuskan yang terbatas, sehingga pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif lebih efektif dalam memotivasi mereka untuk belajar. Untuk melakukan analisis capaian pembelajaran yang berdasarkan karakteristik peserta didik, guru harus memperhatikan beberapa faktor seperti tingkat perkembangan kognitif siswa, yang kedua minat dan kebutuhan mereka, yang ketiga gaya belajar yang sesuai dengan mereka. Guru juga harus mempertimbangkan hasil tes dan observasi yang dilakukan secara reguler untuk memastikan bahwa siswa memahami materi dan mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Secara keseluruhan, analisis capaian pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik sangatlah penting, karena ini dapat memastikan bahwa pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Ini juga membantu guru untuk memahami apa yang dibutuhkan siswa dan membuat perubahan pembelajaran yang diperlukan untuk memastikan bahwa siswa memiliki pengalaman belajar yang menantang dan menyenangkan. Selanjutnya yang keempat yaitu lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran di SD. Lingkungan kelas merupakan faktor penting dalam memastikan pengalaman belajar yang sukses bagi siswa sekolah dasar. Lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa siswa merasa nyaman dan fokus dalam belajar. Lingkungan kelas yang aman harus memastikan bahwa siswa merasa terlindung dari rasa takut, diskriminasi, dan kekerasan. Ini dapat dicapai dengan memberikan aturan dan prosedur yang jelas dan memastikan bahwa siswa diproteksi dari perilaku yang tidak bersahabat dan tidak menghormati orang lain. Lingkungan kelas yang nyaman memastikan bahwa siswa merasa sejahtera dan memiliki akses yang mudah ke peralatan dan fasilitas yang mereka butuhkan untuk belajar. Ini termasuk menyediakan ruang belajar yang cukup besar, lampu dan suhu yang sesuai, dan peralatan belajar yang memadai. Lingkungan kelas yang berpihak pada ekosistem pembelajaran berarti memastikan bahwa lingkungan kelas didesain dan dikelola dengan mempertimbangkan bagaimana itu akan mempengaruhi pembelajaran siswa. Guru harus memastikan bahwa lingkungan kelas memfasilitasi interaksi dan kolaborasi siswa dan membuat mereka merasa diterima dan diakui. Ini dapat dicapai melalui strategi pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan memberikan ruang bagi siswa untuk berkontribusi dan bekerja sama.
Secara keseluruhan, lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran adalah faktor penting dalam memastikan bahwa siswa memiliki pengalaman belajar yang menantang, menyenangkan, dan membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka. Selanjutnya yang kelima yaitu implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif di SD. Implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru di sekolah dasar memerlukan perubahan fundamental dalam cara guru memikirkan, merencanakan, dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Ini melibatkan pembelajaran yang memfokuskan pada siswa dan memastikan bahwa pengalaman belajar mereka menantang, menyenangkan, dan membantu mereka mencapai potensi maksimal mereka. Untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, guru harus memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang didasarkan pada hasil penelitian terbaru. Ini termasuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa, memastikan bahwa materi pembelajaran memperhitungkan kebutuhan dan minat siswa, serta memfasilitasi interaksi dan kolaborasi siswa. Strategi pembelajaran yang efektif melibatkan menggunakan beragam pendekatan seperti pembelajaran terfasilitasi, pembelajaran proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Ini memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi yang relevan dan menantang. Asesmen yang efektif harus memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan apa yang mereka ketahui dan dapat dia lakukan. Ini melibatkan dan menggunakan beragam bentuk asesmen seperti penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian kinerja. Ini juga memastikan bahwa hasil asesmen digunakan untuk membantu siswa meningkatkan prestasi mereka dan membantu guru mengidentifikasi kebutuhan bantuan tambahan. Secara keseluruhan, implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru yang efektif di SD memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang membantu mereka mencapai potensi maksimal yang mereka miliki dalam mempersiapkan tantangan ke depannya. Selanjutnya yang keenam yaitu laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif dalam konteks pendidikan di SD. Praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan di sekolah dasar memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Guru harus memastikan bahwa metodologi pembelajaran mereka memberikan pengalaman belajar yang berkualitas dan menantang bagi siswa. Pembelajaran efektif menekankan pada pengalaman belajar yang beragam dan memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan dan mengaplikasikan pengetahuan mereka. Guru harus memastikan bahwa materi pelajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, serta menggunakan pendekatan yang beragam untuk memastikan bahwa semua siswa terlibat dan memahami materi. Asesmen efektif harus memberikan umpan balik yang jelas bagi siswa dan membantu guru mengidentifikasi kebutuhan bantuan tambahan. Guru harus menggunakan hasil asesmen untuk memastikan bahwa perencanaan pembelajaran dan asesmen berkelanjutan dan berkesinambungan. Guru juga harus memastikan bahwa siswa memahami tujuan asesmen dan bagaimana hasil asesmen digunakan untuk membantu mereka meningkatkan prestasi mereka.
Secara keseluruhan, praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif sangat penting bagi siswa untuk memastikan bahwa pendidikan di SD memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Guru harus terus menilai dan meningkatkan metodologi pembelajaran dan asesmen mereka untuk memastikan bahwa siswa memiliki pengalaman belajar yang berkualitas dan menantang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu refleksi praktik pembelajaran dan asesmen. Refleksi praktik pembelajaran dan asesmen adalah upaya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan asesmen dalam proses belajar mengajar. Dalam konteks pendidikan sekolah dasar, refleksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak menerima pembelajaran yang berkualitas dan asesmen yang fair. Proses pembelajaran di SD harus memperhatikan kebutuhan anak sebagai individu dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran harus dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan mempertimbangkan karakteristik mereka sebagai individu. Asesmen juga harus dilakukan dengan metode yang fair dan objektif, sehingga setiap anak dapat diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan hasil belajar mereka. Refleksi praktik pembelajaran dan asesmen juga dapat membantu guru untuk menilai dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Guru dapat mengevaluasi apakah metode pembelajaran yang digunakan efektif dan apakah asesmen yang dilakukan fair dan objektif. Jika ada hal yang perlu ditingkatkan, guru dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Refleksi praktik pembelajaran dan asesmen sangat penting dalam konteks pendidikan di SD, karena memastikan bahwa setiap anak menerima pembelajaran yang berkualitas dan dapat menunjukkan potensi secara optimal. Proses ini juga membantu guru untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.